Tim penyidik Pusat Polisi Militer Puspom TNI bersama tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Penggeledahan merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi. Penyidik KPK dan Puspom TNI tiba di kantor Basarnas sekitar pukul 1 siang. Para penyidik melakukan penggeledahan di ruang kerja Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi yang berada di lantai 1. Diduga para penyidik ini pemirsa mencari bukti-bukti terkait kasus dugaan suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan yang menjerat Kabasarnas. Penyidik dari Puspom TNI dan KPK sedang melakukan penggeledahan di kantor Basarnas. Ya, penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan suap yang menjerat Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi sebagai salah satu tersangka pemirsa. Informasi selengkapnya akan kembali kita menuju ke rekan kami, reporter TV One Yohanes Leonardo. Leonardo, apakah penggeledahan saat ini sudah selesai dilakukan dan apa yang mungkin Anda lihat yang dibawa oleh pihak berwajib ataupun penyidik dari kantor yang bersangkutan? Ya, selamat sore Tisa, Andro dan juga pemirsa. Memang tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ini para penyidik KPK dan juga Puspom TNI ini keluar dari pintu belakang kantor Basarnas tempat kami berdiri saat ini dan langsung bergerak menuju ke beberapa unit mobil berwarna hitam di parkiran sebelah kanan dan juga ada terparkir juga mobil dari Puspom TNI. Namun memang untuk barang bawaan ataupun yang diduga sebagai sitaan dari Puspom TNI dari para penyidik ini juga berupa satu kontainer berwarna biru dan putih. Ini yang dimasukkan ke dalam salah satu mobil yang berwarna hitam yang terparkir di sebelah kanan tadi. Dan untuk detailnya kami tidak dapat memastikan karena memang dari pihak penyidik sendiri enggan untuk memberikan keterangan apakah ini box yang benar-benar pertama atau sebelumnya sudah dikeluarkan, karena memang untuk isi dari dalam sendiri ini boxnya agak berwarna tidak bening begitu, jadi tidak dapat dilihat dari luar. Namun memang yang jelas tadi beberapa penyidik dari KPK dan juga Puspom TNI ini berjalan keluar dari pintu belakang, kemudian masuk ke parkiran di sebelah kanan, lalu kemudian memasukkan barang bukti ke dalam satu unit mobil yang ada di parkir di sebelah kanan dan kemudian langsung iring-iringan berangkat dan beranjak pergi dari kantor Basarnas tanpa sepatah kata keterangan terkait kemanakah barang bukti akan dibawa ataupun adakah konferensi pers begitu ataupun juga keterangan baik dari Puspom TNI maupun juga KPK terkait apa saja yang menjadi fokus penggeledahan pada hari ini. Namun memang untuk penggeledahan hari ini kami mendapat informasi bahwa pihak penyidik ini datang dari pintu depan kemudian masuk ke dalam ruangan lift untuk kemudian naik ke atas. Terkait lantai mana saja yang diperiksa ini memang tidak ada keterangan pasti baik dari pihak Basarnas maupun dari para penyidik. Namun yang jelas untuk kantor ataupun ruangan kerja dari mantan Kabasarnas Republik Indonesia yakni Marsikal Madya TNI Purnawirawan Henry Alfiandi ini berada di lantai 2 di sebelah kanan jika dari pintu depan. Dan untuk ruangan dari Korspri-nya sendiri yaitu Letkol Arief Budi Cahyanto ini berseberangan dengan kantor dari Kabasarnas, yaitu di sebelah kiri dari pintu utama di lobi kantor Basarnas sendiri. Dan kemudian juga untuk apa saja yang diperiksa ke atas, karena memang tadi kami juga mendengar dari pihak Basarnas sendiri sempat ada informasi bahwa untuk di pemeriksaan ataupun penggeledahan ini naik ke lantai 2 dan juga ke lantai 3 dan beberapa ruangan memang digeledah oleh para penyidik KPK dan juga Puspom TNI. Tisa dan juga Andro. Kami juga ingin tahu, berdasarkan pengamatan Anda di lapangan, barang-barang apa saja yang dibawa oleh penyidik? Ada berapa jumlah koper, berkas, atau mungkin ada barang lainnya, Ardo? Baik, Andro, untuk berkas-berkas ataupun juga barang-barang apa saja yang kemudian masuk ke dalam kontainer yang tadi sudah saya sebutkan, ini memang tertutup dan juga dipegang rapat oleh para penyidik dan langsung dimasukkan ke dalam kendaraan mobil berwarna hitam di sebelah kanan. Dan karena memang tadi juga ada satu mobil yang sempat juga dimasukkan oleh para penyidik di sebelah kanan belakang tadi untuk memasukkan berkas-berkas dan juga dokumen-dokumen ataupun juga barang-barang yang dimasukkan ke dalam
dalam satu kontainer tertutup dengan berwarna buram yang ada di belakang ini, sehingga memang untuk persisnya apa saja berkas-berkas ataupun dokumen-dokumen yang juga kemudian turut disita oleh para penyidik yang dibawa pada sore hari tadi, ini memang tertutup oleh satu box kontainer yang berwarna buram dengan bertutup biru yang keluar melalui pintu belakang kemudian ke parkiran ke sebelah kanan di kantor Basarnas Republik Indonesia. Andro. Ardo, tadi Anda mengatakan salah satu ruangan yang diperiksa itu adalah kantor kerja dari Kabasarnas. Nah, ruangan mana lagi yang diperiksa selain ruangan tersebut? Ruangan mana lagi yang digeledah? Baik, Tisa dan juga pemirsa, kami sempat berbincang dengan staf dari Basarnas sendiri di ruangan di depan tadi, karena memang untuk ruangan yang diperiksa yang jelas ada di lantai atas, karena memang ketika para penyidik masuk ke dalam kantor Basarnas pada sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi, para penyidik langsung bergegas ke dalam ruangan lift di sebelah sini, kemudian juga langsung masuk ke dalam lift dan naik ke atas, karena di sini ada beberapa lantai di gedung Basarnas ini tidak dapat dimasuki sembarangan begitu oleh awak media maupun juga pihak yang tidak memiliki berkewenangan begitu untuk memastikan lantai mana saja yang kemudian diperiksa atau digeledah oleh para penyidik. Namun yang jelas memang untuk kantor Basarnas atau ruangan Kabasarnas sendiri ada di lantai 2, tepat terlihat jika kita masuk dari depan pintu lobi utama, ini terlihat ruangan Kabasarnas di sebelah kanan atas lantai 2, kemudian berseberangan dengan ruangan Kospri yang ada di lantai 2 juga jika dilihat dari pintu lobi utama di depan. Dan kemudian untuk ruangan mana saja yang kemudian menjadi sasaran ataupun juga titik penggeledahan ini merupakan kewenangan dari para penyidik KPK dan juga penyidik Puspom TNI. Tisa. Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari kawasan Kemayoran, Jakarta. Terima kasih.